Jadi sebenarnya kesepian itu tuh apa sih? Dari sudut pandang Kak Ika dan sudut pandang Dr. Andreas. Oke, bedanya secara gampang ini. Sendirian adalah kondisi ketika nggak ada orang di sekeliling kita. Di sisi lain ada orang yang ngumpul nih sama teman-temannya. Ngumpul bareng-bareng ada 10 orang, tapi dia merasa tidak terkoneksi. Nah, perasaan tidak terkoneksi itu ya, itulah loneliness. Kita tuh harus sadar dulu bedanya antara loneliness dengan solitude. Kalau loneliness itu kesepian yang tidak kita pilih. Tapi kalau solitude itu kesepian yang kita pilih. Mungkin pertanyaan menarik, kalau orang mau mulai baca, nah banyak kan itu. Dari mana nih? Dari mana ya? Oke. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Ruang Tunggu. Kalian penasaran sama kesehatan mental? Yuk cari tahu bareng-bareng di podcast Ruang Tunggu. Karena di podcast Ruang Tunggu, kita tuh nggak cuma menunggu, tapi juga mencari tahu. Asik. Yuk, mulai syuting dulu. Udah siap semuanya? Siap. And action. Hari ini kita di sesi Lemon pastinya akan mengundang satu narasumber yang menurut aku tuh kayak, wah ini aku membaca novelnya dari aku SMA, yaitu Kak Ika Natasha. Natasha, sorry. Thank you udah mau datang Kak, gitu. Dari SMA banget ya? Iya, aduh maaf banget ya Kak. Jadi Kak Ika ini menemani perjalanan aku membaca novel-novel fiksi, termasuk kayak romansa, kayak setelah dewasa itu seperti apa sih gitu. Dan ada novel terbarunya dia yaitu Satin dan Langit Mengambil. Oke, kita bahas aja kali ya. Dari yang Satin dulu gimana? Oke. Kita bagi dua, yang part 1 Satin, yang part 2 Langit, karena dua isunya berbeda. Di Satin ini tuh nyeritain tentang gimana orang dewasa dealing sama kesepian, kayak gitu. Dan kebetulan di sini ada Dr. Andreas juga yang mungkin ini adalah isu sehari-hari ya di Betul klien-klienmu sekali. juga gitu. Banyak orang nih yang ngerasa kayak sendirian tuh bisa jadi sumber kesepian, tapi ketika punya pasangan juga itu juga kayak sumber kesepian lainnya gitu. Jadi sebenarnya kesepian itu tuh apa sih? Dari sudut pandang Kak Ika dan sudut pandang Dr. Andreas. Oke, aku dulu kali ya. Boleh banget. Sebenarnya aneh kalau kita ngomong kesepian, karena kan sekarang ya kita berada di dunia yang hyper connected nih. Kayak kalau misalnya sepi, tinggal keluarin HP, message orang itu dibales loh detik yang sama kan. Beda kalau misalnya dulu tuh kita harus kirim, nih zaman-zaman kirim kartu pos, surat gitu kan. Ngirim sekarang. Tahun umur ya? Ketahuan. Aku juga masih ngalamin tau. Iya. Ngirim sekarang, nyampe 3 hari kemudian ditulis lagi, balas, akhirnya bisa jadi berseminggu tuh kan, baru balik. Nah, tapi memang dengan era yang sekarang ini hyper connected, tetap aja tuh merasa kesepian itu ada. Nah, makanya kita membedakan antara sendirian dan kesepian. Dan ini kasusnya memang bukan sesuatu yang receh. World Health Organization itu 2023 tuh membuat studi tentang loneliness dan ternyata memang ditemukan tuh gawat sih. Gawatnya tuh bisa dibilang 1 dari 6 dewasa itu mengalami yang namanya kesepian. Dan kesepian ini beda dengan kita sepi keluar rumah nggak kayak gitu, tapi benar kesepian itu secara emosional, merasa nggak terkoneksi dan nanti nyambungnya lagi jadi merasa mempertanyakan nih hidup ngapain, jadi mungkin lebih mudah mengalami sakit juga dan akhirnya jadinya kualitas hidup itu menurun. Makanya akhirnya sekarang World Health Organization itu mengatakan sehat itu bukan cuma fisik dan mental, tapi juga sosial. Oh, oke. Gitu. Nah, menarik. ini banyak yang orang-orang ngerasa kan udahlah nggak apa-apa kita hidup sendiri-sendiri. Ternyata enggak loh, itu kebutuhan manusia juga. Begitu. Jadi kesepian dan sendirian itu berbedanya secara gampang ini. Sendirian adalah kondisi ketika nggak ada orang di sekeliling kita. Jadi kalau kita lagi di kamar mandi ya, pup, itu juga sendirian tuh. Tapi belum tentu kesepian. Bisa jadi sambil chatting gitu kan sama orang, walaupun aneh gitu. Di sisi lain ada orang yang ngumpul nih sama teman-temannya. Ngumpul bareng-bareng ada 10 orang, tapi dia merasa tidak terkoneksi. Nah, perasaan tidak terkoneksi itu ya, perasaan nggak bisa connected, itulah loneliness, kesepian. Itu yang lebih menyakitkannya, begitu. Apakah itu perasaan yang kayak not belong, kayak not fit in, kayak gitu? Mungkin begitu ya, karena sebagai manusia itu kan kita makhluk sosial, kita terkoneksi. Jadi ketika kita nggak belong, nggak fit in, itu emang lebih gampang untuk merasa begitu. Oke. Nah, sedangkan Satin ini kan digambarkan sama Kak Ika ini tuh seorang yang kesepian gitu. Karena dia merasa kayak dia pernah punya trauma sama relationship sebelumnya. Dan dia juga kayak padahal dia punya teman, dia punya dia punya adik yang peduli, sama dia juga punya ya sahabat-sahabat ya sekitarnya dia yang kayak memandang dia tuh sebagai wanita yang almost perfect kayak gitu. Tapi kenapa kayak digambarkan juga di satu sisi dia tuh sepertinya dia menunjukkan sisi rapuhnya gitu. Apakah itu yang mau disampaikan oleh Kak Ika di
Satin ini? Oke. Kalau pas nulis Satin tuh aku sebenarnya ingin memotret satu fenomena di masyarakat sekarang yang kusebut urban loneliness. Urban Oke. loneliness. Jadi masyarakat yang tinggal di kota-kota besar itu pada kenyataannya makin ramai, justru jiwanya makin sepi. Dia feel disconnected with the world, feel disconnected with the society in general. Kenapa gitu? Karena dalam dirinya sendiri tuh merasa mungkinnya dia nggak cukup ya. Dia nggak cukup, sehingga dia merasa kalau misalnya bergabung di satu pertemanan juga nggak bisa entirely masuk ke situ. Kalau misalnya di kantor juga dia punya teman-teman tapi tidak merasa bahwa itu adalah teman sejati. Dan secara umum juga dalam hidup mungkin dia sudah mencapai banyak hal ya, udah mencapai jabatan tertentu misalnya atau prestasi tertentu, tapi dia nggak merasa bahwa ada orang yang benar-benar mengerti dia. Itu tuh yang sekarang tuh aku melihat banyak orang mengalami hal itu ya. Makanya kemudian orang memilih untuk mencari pengalihan yang lain. Orang aktif di sosial media, yapping gitu kan. Terus komen-komen segala macem, nimbrung, terus JB-JB ya. Iya gitu. Terus habis itu padahal sebenarnya dia cari teman buat didengar aja loh gitu. Iya. Karena banget lagi. sekarang tuh kita kayak pengen pembuktian diri jadi siapa, tapi lupa pas sudah pembuktian diri terus teman lo siapa. Iya, benar. Jadi itu juga walaupun padahal Satin tuh punya inner circle-nya sendiri, tapi dia juga ngerasa kayak ada percakapan Satin sama teman dekatnya yang menurut aku tuh kayak ini menarik. Kayak Satin tuh berkali-kali bilang, gue tuh perlu membuktikan gue pantas di jabatan posisi ini gitu. Terus temannya bertanya, lu mau ngebuktiin ke siapa? Gitu. Nah itu tuh menurut aku tuh kayak tersentil. Kita tuh sering kali kayak ngerasa kita mengerjakan sesuatu tuh gue tuh ngerasa mau nunjukin ke orang-orang gue tuh deserve this gitu. Tapi padahal ya balik lagi. Padahal sebenarnya pada saat kita merasa kayak gitu, sebenarnya yang kita pengen tunjukin itu kok ke diri sendiri loh. Iya benar. Jadi kita nggak ada, kalau aku bilang sih mau nggak mau aku pun mengalaminya gitu. Pada saat aku bilang aku pengen buktiin ke orang lain, sebenarnya aku tuh pengen buktiin ke diri sendiri gitu. Karena sebenarnya aku nggak pede gitu. Tapi kan nggak dilihat orang seperti itu ya. Orang kan misalnya keren apa segala macam, kayak Satin keren apa segala macam. Tapi kemudian dia merasa bahwa dia nggak cukup. Dia tetap harus prove herself buat orang lain, dan itu yang bikin dia makin sepi kan. Dia kayak gue sebenarnya pas nggak sih gitu, gue sebenarnya cocok nggak sih gitu. Iya, jadi dia selalu ngerasa kurang padahal orang lain tuh sudah ngelihat dia tuh more than enough gitu. Oke, itu ada keterkaitannya nggak sih sama kayak pola asuh kah, atau misalnya trauma di masa lalu kah gitu, tentang kayak ngerasa dirinya tuh tidak cukup gitu, atau kayak ngerasa ya butuh terus-terusan validasi gitu. Kalau kita ngomongin ada hubungan dengan pola masa lalu, pola asuh, pasti ada. Tapi lebih seru kita ngebahasnya gini. Secara instingtual nih, makhluk hidup ya, manusia, kita memang makhluk yang mencari connection ya. Kita juga mencari pola, mencari pattern, sama kita tuh mencari hierarki. Itu sudah jadi nature-nya manusia. Jadi walaupun nih pola asuhnya dia dari kecil baik-baik aja, dapat validasi yang cukup, ketika dia masuk ke satu situasi udah otomatis tuh akan mencari itu, mencari koneksi, mencari pola, dan mencari hierarki. Betul. Makanya kan ketika berada di semakin luas nih sosial media tadi ya, makin terkoneksi, pembandingnya tuh udah nggak masuk akal lagi. Iya, benar. Dia nggak lagi membandingkan, aku paling pintar di kelasku, begitu keluar, waduh ternyata nggak ada apa-apanya. Nah, ini yang membuat tadi seperti Kak Ika bilang, selalu merasa jadi not good enough. Orang-orang lain mau di posisi dia, tapi dia yang tadi melihat hierarki itu merasa aku ketinggalan terus. Dan tadi kalau tanya membuktikan kepada siapa, bisa jadi awalnya aku mau balas dendam kepada orang yang dulu pernah meremehkanku. Aku mau buktikan kepada ayahku, ibuku. Tapi setelah itu semua selesai pun nggak selesai juga. Masih ada perasaan nggak nih, kurang terus. Dan benar, akhirnya kita perlu untuk menyadari bahwa ini sebenarnya mungkin kita emang mau buktikan ke diri sendiri, tapi butuh merasa cukup itu. Tapi kalau Satin merasa cukup, kayaknya sih nggak setebel ini bukunya. Kalau misalnya dia udah merasa cukup, cuma bab 1 doang udah jadi buku. Bab 1 begitu ketemu sama si S selesai. Makanya harus seru tuh, serunya gitu. Iya, tapi aku juga menarik gitu, dimana pas dia ketemu sama S tuh dia kan membuat
perjanjian-perjanjian gitu, dimana itu juga menunjukkan kayak dia tuh masih belum siap sama itu gitu. Nah, buat teman-teman yang belum baca bukunya, aku kasih spill dikit di depannya Iya. gitu. Tapi nggak aku kasih sampai ending lah ya. Jangan dong, biar baca. Iya. Jadi ceritanya tuh si Satin ini udah 37 tahun, sukses, mapan, tapi independent woman yang merasa nggak perlu siapa-siapa. Tapi one day dia tuh pergi ke bioskop di Jumat malam dan dia sadar semua orang lagi ngedate kecuali dia. Aku pernah mengalami itu. Tapi aku juga pernah sih. Gitu ya, mencari patternnya gitu. Iya pattern. gitu. Jadi aku pernah tuh, aku merasa I'm fine gitu kan being single. Terus habis itu waktu di Architecture of Love jadi film, kan aku penasaran ya pengen lihat reaksi penonton. Jadi aku nggak pernahnya tuh ke bioskop malam minggu. Aku ke bioskop malam minggu sendirian sengaja. Duduknya di A. Terus kan penuh tuh bioskopnya. Jadi kan bisa ngelihat kan semua orang gitu. Terus habis itu semua orang tuh datangnya berpasangan, aku doang yang datangnya sendiri. Dan yang lebih pedih itu ya, walaupun ini in a good news, mereka berarti connect sama filmnya gitu. Pas aku turun ke bawah tuh udah bubaran, ada tuh sepasang kekasih yang nggak gerak dari kursinya. Tahu nggak lagi ngapain? Lagi tatap-tatapan penuh cinta. Terus aku merasa, wah mereka senang dengan filmnya, itu satu ya. Tapi yang wah kedua kan, wah aku sendiri sekali. Aduh sedih. Aku tatap-tatapan sama popcorn. Kak, waktu itu di bioskop mana? Siapa tahu ada yang nonton nih, siapa tahu. Waktu itu di Deli Park di Medan. Di Medan. Aku kan di Medan by the way. Siapa tahu tuh ada yang nonton terus ingat nggak kemarin tuh ada ibu-ibu ngeliatin kita gitu, ternyata yang nulis. Ibu ngomongnya Iya ibu-ibu kan? lagi. Aduh sedih. Kalau Anda merasa yang disebutkan silakan komen di bawah. Terus pas aku merasakan adegan itu kayaknya pas deh. Itu jadi pemantik aku nulis Satin loh. Gitu, pemantik aku karena merasa bahwa ternyata rasa kesepian itu bisa muncul tanpa diundang dan tiba-tiba loh. Tak gitu. Tiba-tiba merasa aja. Tadinya kan fine ya ke bioskop sendiri suruh bisa jajan popcorn, pilih jam sendiri gitu. Tapi ternyata gue butuh pasangan juga ya ternyata gitu. Jadi aku gambarkan Satin seperti itu dan dia itu jadi epiphany buat dia. Aku ternyata kesepian ya. Kita tuh kesepian pada saat kita punya good news, tapi kita nggak tahu mau nelpon siapa. Iya, That's good. That's true. Kalau kita punya bad news, biasanya kita tahu mau nelpon siapa kan, gitu. Tapi kalau kita punya good news, mau bilang kan, sayang tadi aku berhasil main yang kita nggak punya yang telepon siapa, itu tandanya kesepian sih. Kalau menurut aku ya gitu. Jadi itu yang aku tuangin di Satin, sampai akhirnya si Satin ini kan selalu berpikir logis gitu. Logis. Dia berasa bahwa kalau aku merasa kesepian, berarti aku harus punya pasangan. Nyari pasangan zaman sekarang susah. Kalau lewat dating app juga banyak yang tahu sendiri lah ya, banyak yang scammer juga lah, apalah benar. gitu. Saya capek mendengar teman-teman saya curhat soal Iya dating kan, gitu. Terus jadi akhirnya dia memilih, ada tuh professional matchmaking agency di Jakarta juga ada, aku pernah dideketin juga. Terus habis itu dia coba, ya udah, gue bisa menyelesaikan permasalahan kesepian gue ini dengan ikut matchmaking agency itu, ketemu orang. Terus pas ketemu dia mikir, aku siap nggak sih menjalin hubungan? Ya udah deh, kita bikin hubungan kontrak aja yuk. Logik ya, bener-bener ya. Logik banget Logik orangnya banget, gitu. iya. Jadi kamu temenin aku kencan, aku jadi teman kamu bicara. Ngobrol, Udah, that's it gitu. That's it. Jadi agreementnya cuma di situ. Cuma kan tentu saja, apakah mungkin manusia melakukan agreement tapi nggak bawa rasa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu yang bikin greget. Nah, balik lagi nih soal kesepian. Kan kayak tadi kamu bilang kalau misalnya sekarang tuh era dimana semuanya tuh cepat gitu. Dimana kita kalau misalnya mau kontak seseorang, WhatsApp dibalas bisa 2 menit kemudian, semenit kemudian, bahkan langsung immediate gitu, immediate response. Kok bisa di era kayak gini malah jadi rasa kesepian itu lebih sering dibanding dulu gitu? Ada fenomena yang baru nih ya, istilah-istilah baru kan kita sering perkembangan zaman tuh istilah baru ada aja. Sekarang tuh lagi rame phoneliness. Nah, dari phone dan loneliness. Jadi tuh ketika seseorang ya
dia dengan HP terus seolah-olah ada yang dilakukan, dia likes, komentar, kasih emoji, smiley dan lain-lainnya, tapi tetap nggak mengisi itu. Karena ternyata mau gimana juga ada beda antara kita ketemu layar dengan ketemu orangnya langsung. Betul. Gitu kan. Jadi memang beberapa situasi kalau misalnya terkait jarak dan waktu ya secara online tatap muka bisa lah. Iya. Tetapi yang kita butuhkan adalah kayak gini nih, ngumpul bertiga ngobrol-ngobrol, melihat mikro ekspresi, gestur dan lain-lainnya iya itu. sih, benar, Nah, benar. dengan adanya tadi sosial media yang hyper connected itu, orang merasa seolah-olah sudah Punya mendapat teman. itu. Iya. Kayak orang tuh kadang-kadang juga berasumsi bahwa follower itu adalah teman, belum tentu. Iya, benar. Kayak follower gue banyak berarti teman gue banyak, tidak juga kayak Benar begitu. juga, benar Gitu. iya. Ya, orang yang ikutin dari belakang antara mau nusuk juga ngikutin dari belakang kan? Bener juga Iya, ya. bener juga, bener. Followers itu belum tentu orang yang menyukai kita, tapi ada juga orang yang follow kita karena nggak suka sama kita. Dan menunggu kita membuat kesalahan. Yes. Kayak gitu. Dan itu bikin kita semakin ngerasa lonely nggak sih? Betul. Dan kalau misalnya kita ngomong tentang ini ya, dalam istilah ilmu jiwa itu kita nyebutnya stroke, jadi elusan gitu kan. Nah, Oke. ada orang-orang yang butuh stroke-nya itu banyak tapi superficial. Misalnya ya oke. selebgram, seleb-tweet atau orang-orang yang seperti itu, mereka butuh untuk interaksi banyak orang tapi sebatas yang hai hai halo gitu. Oh, Nah, oke. tapi ilmuwan misalnya mereka tuh nggak butuh ketemu sering-sering. Mereka bakal ketemu mungkin 6 bulan sekali, setahun sekali. Tapi quality ya. Langsung dalam tuh Oke. ngomongnya. Nah, kita ngecek masing-masing kita juga nggak bisa dibilang mana yang bagus, yang mana yang jelek. Tapi kita punya kebutuhan berbeda. Introvert misalnya, mungkin Oke. nggak butuh terlalu banyak ketemu, tapi sekali ketemu tuh yang deep connected banget, begitu. Inner circle-nya banget. Banget. Gitu kan. Nah, Iya, jadi ada beberapa pasienku yang ngeluhin, ya nih aku circle-nya cuma 3. Aku bilang kalau segitiga itu segitiga bukan circle gitu. Circle Iya, tuh iya. minimal bentuknya bulat gitu. Tapi kalau 3 itu pun dia merasa sudah bisa trust, dan tadi ya kayak kata Kak Ika bilang, kita punya good news bisa menyampaikan tanpa takut dianggap pamer, Betul. tanpa takut dianggap lebay. Flexing, Iya. ya kan? Itu tuh udah beruntung banget loh dapat seperti itu. Jadi aku akhirnya mengubah melihat bahwa jangan lihat dari jumlah tapi kualitinya itu. Dan benar punya circle yang banyak tapi saling ngomongin satu sama lain itu belum tentu dia akan Iya. aman di Sama situ. aku tuh melihat ya bahwa adanya sosial media itu kadang bikin kita nggak sadar bahwa kita tuh kesepian loh. Oh iya Karena kan sih. kita berinteraksi, jawab-jawaban komen, mention-mentionan, kita merasa Iya. bahwa ada interaksi di situ. Tapi bayangin ketika kita udah matiin HP segala macam, terus sendirian di kamar sebelum tidur, mau ngobrol deep, bisa nggak ngobrol sama follower? Benar. Kan belum tentu bisa kan gitu. Ngobrol deep sama siapa ya? Aku nelpon sahabatku yang mana ya gitu. Aku tuh pernah kayak begitu, nelpon sahabatku terus dia bilang, aduh aku juga lagi ribet nih hidupku gitu kan, belum bisa dengerin sekarang gitu. Jadi otomatis nggak semua orang tuh pada saat kita butuh selalu ada gitu. Benar. Nah itu tuh yang bikin kita kan, ya gue sendiri ya curhatnya sama siapa ya gitu. Ya ujung-ujungnya kalau aku sendiri ya curhatnya sama Tuhan ya, sambil doa nangis ya udah gitu. Tapi human connection di era digital ini jadinya agak kabur sih. Dr. Andres merasa kayak gitu juga nggak Yes. sih? Ya kan? Kayak kita nggak bisa membedakan mana yang real, mana yang cuma kayak itu tadi kayak a stroke of illusion aja bahwa we have a lot of friends gitu. Dan sekarang bahkan trennya lagi nih adalah ngobrol sama AI. That's true. Aku pernah ngomong sama temanku kan, dia curhat sama ChatGPT. Aku bilang, "Kak, kalau curhat sama ChatGPT kau gila." Aku bilang. Terus dia ngangkat. Soalnya kan disautin aja kan. Iya. Iya, divalidasi terus-terusan gitu Iya loh. kan, divalidasi Iya, iya, kan iya, gitu. iya, Kalau iya, sama iya. manusia kan enggak kan gitu. Pasti bilang kalau salah gitu. Kalau dia bilang, "Iya perasaanmu valid sih ya." Kan gitu. Dan jadinya enak itu ibaratnya kita makan dikasih yang manis-manis terus. Iya. Tapi kita lupa Iya. itu sesekali mungkin oke, tapi kalau terusan diabetes gitu kan jadinya Betul. kan gawat juga. Betul. Iya. Nah, itu juga aku mikir kalau misalnya kalau AI itu tidak bisa menggantikan human interactions menurut aku tuh. Enggak. Sampai kapanpun nggak akan bisa menggantikan karena menurut aku tuh strokes-nya yang kurang. Strokes-nya kurang. Nah, Iya. mungkin kalau bilang tapi ini mirip banget karena data AI adalah dari data manusia gitu. Tapi yang tadi kan pasti akan ada miss-nya gitu, ada bedanya itu begitu. Iya. Dan biasanya aku pun untuk ngambil jalan tengahnya, aku tidak melarang penuh pasienku untuk ngobrol sama AI, tapi aku ajak dia untuk mengingat enaknya bisa ngobrol deep kayak gitu. Sekarang yuk ngobrolnya sama temen, ngobrol sama teman Iya, lama. iya, Jadi iya, itu iya. jadi kayak mencoba dulu trailernya. Kalau Iya. udah ya ternyata nggak apa-apa nih ngomong lebih dalam. Nah, carilah yang bisa Karena dipercaya. kalau misalnya kita salahin, dia malah jadi merasa rejection kan. Iya, gitu. Langsung Betul. kayak tuh temenku bilang bicara sama kamu, lah dibalikin lagi gitu kan. Malas. Oke, saat ini kan usianya sudah 37 ya. Iya. 37 mau menjelang 37 tahun, temannya yang 38 tahun. Nah, karena seiring kita dewasa, ini atau correct me
if I'm wrong ya, seiring kita dewasa tuh kita makin males untuk mencari connection baru, kayak teman baru, effort banget, kayak harus kenalan lagi, harus kayak ini lagi. Apakah itu menambah rasa sepi? Ayo sebagai para orang dewasa, saya kan Gen Z nih ya. Apanya? KTP keluarin KTP. Malu. Gitu. Jadi apakah benar kalian berdua sendiri merasakan gitu ketika semakin kalian dewasa, semakin bertambah usia, semakin kayak aduh malas ketemu atau nyari circle baru gitu. Jadi lebih stick tuh circle yang lama, terutama kan saat ini stick sama teman SMA-nya. Iya. Kayak gitu. Kalau aku pribadi ya, satu di umur yang segini 37. Orang yang dihadapin tuh udah banyak, ya kan gitu. Kalau orang zaman dulu tuh bilang udah banyak makan asam garam gitu kan gitu. Tapi orang yang ditemuin udah banyak, jadi kita udah bisa bedain tuh mana yang superficial, mana yang fake, mana yang bisa jadi true friend gitu. Jadi kita tuh dari awal tuh udah bisa nyaring gitu kan gitu. Beda dengan kalau temenan zaman kuliah, temen ayo dari siapa aja ketemu, ayo jalan nonton, ayo makan. Kalau sekarang tuh satu lagi juga permasalahannya, energi kita udah nggak kayak dulu, Bo. Iya sih, bener gitu sih. Iya kan? Bener. Gitu. Jadi kita reserve our energy benar-benar buat temen yang dekat sama kita. Jadi untuk effort membuka hati buat orang baru itu kayak energi gue cukup gak sih buat kenalan? Ada hal seperti itu. Jadi gak bisa menyalahkan juga kenapa orang-orang mengeluh di usia gue kok susah banget cari teman baru ya. Lo balikin lagi ke diri lo niat gak nyari teman baru gitu. Itu yang aku rasain sih gitu. Kalau dari Dokter Anda sendiri gimana? Aku melihat gini, seseorang tuh bisa berteman ketika punya value yang sama. Nah, betul. waktu kita SD tuh gampang banget, value-nya adalah duduk sebelahan, satu sekolah, satu tempat main gitu kan. Lalu seiring kita nambah usia, value ini mulai jadi sesuatu yang abstrak. Misalnya, suka musik dari genre tertentu, suka klub bola tertentu. Nah, kalau dia main game tertentu. Nah, kalau dia bertemu dengan orang yang value-nya sama, itu bisa berteman. Masalah adalah seiring kita dewasa, value ini makin banyak, tapi nggak ada yang benar kita pegang banget gitu. Dan akhirnya value utama adalah kerja, mungkin yang udah berkeluarga, keluarga. Betul. Sedangkan tadi mencari teman ya di pekerjaan ketemu, tapi kan yang dibahas kerja lagi gitu. Akhirnya benar bahwa orang-orang ini jadi susah untuk menemukan teman dengan value yang sama. Nah, tadi aku setuju banget dengan yang Kak Ika bilang, saya mengeluh bahwa kita kesepian. Tapi tanpa sadar kita pun mungkin kurang mencoba untuk engage. Nah, itulah fungsinya kalau di ilmu jiwa itu ada namanya the third place, tempat ketiga. Ada rumah adalah tempat pertama, tempat kerja adalah tempat kedua. Nah, tempat ketiga ini bisa jadi hobi kita, teman-teman, klub buku mungkin, games. Nah, ini adalah cara tadi untuk menemukan itu. Sebenarnya tadi ya mungkin yang cerita tentang ada mak comblang modern ini ya. Mak comblang gitu. modern. Itu kan sebenarnya itu tempat ketiga gitu kan. Betul. Di mana orang-orang datang bukan pekerjaan, bukan lingkungan rumah, dan di situ pengen nyari jodoh kan gitu kan. Dan value-nya sama-sama mencari jodoh di usia dewasa dan enggak yang mungkin main-main lagi gitu. Nah, itulah. Yang satu value juga. Dan kemungkinan tadi kan value-nya antara dari mungkin sosial ekonominya udah tersaring begitu. Dan itu memang dibutuhkan sekali. Seperti itu. Eits, sebelum lanjut, aku mau kasih kabar dulu nih. Kabar apa tuh? Aku udah nulis buku ketiga loh. Oh, yang judulnya susah itu ya. Apa-apa? Seorang anak yang bersembunyi di balik topeng superhero. Betul banget. Nih bukunya. Dan yang spesial, sekarang juga ada merchandise resminya loh. Wah, keren banget. Jadi para menunggu sekarang bisa beli bukunya juga merch-nya. Bukunya sudah tersedia di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia dan juga di e-commerce. Kalau merchandise-nya, kamu bisa dapetin di sini nih. Asik banget sih ini. Jadi abis nonton podcast Ruang Tunggu langsung cabut ke Gramedia untuk check out bukunya dan juga merch-nya. Ups. Betul, jangan sampai kehabisan ya. Sekarang yuk kita lanjut ke episodenya. Oke, menarik. Tadi kan kamu mention soal tentang keluarga dan berpasangan gitu ya. Apakah benar kalau misalnya kita sudah berkeluarga atau pasangan, ini banyak ya, maksud aku tuh kasusnya, di mana sudah menjadi ibu atau sudah menjadi ayah, tapi kok rasa sepi ini tidak hilang gitu, serta-merta nggak hilang ataupun serta-merta kayak masih ada gitu. Mungkin kalian berdua pernah punya teman atau klien yang datang ke kalian dan cerita kalau misalnya gue tuh udah berkeluarga, sudah berpasangan, sudah punya anak, kok rasanya sepi ya gitu. Oke.
Aku kebetulan kan buku ketiga ya, buku Topeng ini bahas tentang persona, Kak. Jadi persona itu adalah topeng sosial. Ketika aku nih sekarang, ini persona aku bukan dokter, aku adalah sebagai penulis gitu kan. Iya, Nah, iya. Kak Ika pun sekarang sebagai penulis nih Iya, gitu. bukan Iya. sebagai banker. Bukan. gitu kan. Nah, Iya, iya. nah, seringkali yang terjadi adalah tadi sering nambah usia itu ketika misalnya orang sudah menikah, personanya ini jadi terbatas. Seolah-olah nih, loh kan aku sudah punya istri di rumah, kenapa aku masih ngumpul sama teman-temanku? Seolah-olah nggak boleh punya persona yang lain. Nah, ini pun yang sering aku sampaikan pada seorang bahwa kita tuh punya berbagai peran di dunia. Nah, ini sering dikeluhkan pada sosok seorang ibu ketika dia punya anak, dia jadi merasa bersalah ketika dia pergi keluar bahkan untuk ke salon. Karena menurut dia jadinya aku Quality time ngorbanin. buat anaknya berkurang Betul. gitu kan ya. Iya, Iya. benar. Gitu, jadi dia merasa nggak boleh nih ada peran lain, nggak boleh spend waktu dengan diriku. Itulah yang tadi membuat rasa kesepian itu. Bahkan aku kalau ketemu pasien, kadang dia yang terjadi nih ya, usia mungkin biasanya tuh cowok 30-an, terus merasa sepi. Kenapa? Teman-teman saya udah pada nikah. Jadi dia nggak Oh, enak iya, tuh buat ngubungin. iya, Terus aku iya, bilang iya. gini, yang nikah juga pengen ngobrol sama lu sebenarnya gitu. benar, Justru benar. dia Cuma nungguin. Nungguin diajakin kan Iya. gitu. Iya, iya, iya. Yuk nongkrong di sini yuk atau yuk main futsal gitu atau sekarang padel ya. Iya, Iya. padel. Nah, Anis sama padel. Jadi nggak apa-apa untuk kita memiliki peran multiple tersebut, tapi sebaiknya kan ada prioritas ya. Betul. Yang udah Iya. keluarga berarti kan tadi mungkin keluarganya yang diutamakan, tetapi dia juga punya waktu buat diri sendiri dan buat teman-teman, Iya, begitu. Dan aku tuh ngerasa ya, sebagai yang cukup punya beberapa teman gitu, aku ngerasa kalau temanku yang sudah menikah, aku tuh selalu berusaha mengajak dia terus-terusan walaupun ditolak. Tapi aku selalu meneruskan kayak diajak aja dulu gitu. Jadi biar Iya. ngerasa dia terlibat. Terinvolve ya. Soalnya Terinvolve. sering tuh kalau aku ngajak temanku kan udah banyak yang udah nikah ya gitu. Jadi kalau misalnya aku ngajak tuh kadang-kadang bentar ya aku lagi jemput anak gitu kan. Bentar ya aku lagi harus ke tempat mertua. Bentar ya aku harus ke sini gitu. Banyak gitu kan. Tapi aku pikir mungkin waktuku aja yang memang lebih lowong karena aku single kan. Kalau dia kan interaksi sosialnya makin banyak tuh dengan anak, dengan pasangan, dengan mertua, dengan orang tua, kalau aku kan masih tidak sebanyak itu gitu. Jadi aku paham banget kalau waktunya juga terbatas. Tapi yang aku berusaha lakukan adalah kalau ada apa-apa tuh aku tetap cerita. Iya. Supaya dia nggak merasa bahwa dalam dia ketika dia menjadi seorang istri, kemudian perannya sebagai seorang perempuan tuh hilang Iya. Betul, setuju, sepakat. gitu. Banyak orang kan begitu kan, Iya, iya, begitu banyak jadi banget. istri ya udah peran gue istri ibu udah sebagai diri dia sendiri udah nggak lagi gitu. Nah mungkin kita kadang-kadang kan ini yuk girls night out yuk Iya, misalnya iya, kayak iya, begitu iya. gitu kan. Ya, dan aku juga melihat ya, kayak di sini kan aku ngelihat temannya si Satin ini justru merasa juga kesepian yang sama gitu, tapi Iya. tapi dia ngomongnya eksplisit gitu, tidak. Kalau Satin kan emang karena tokoh utama ya. Iya. Tapi kalau misalnya temennya ini merasa kayak, ya gue juga walaupun udah nikah tetap sepi nih gitu. Iya, kayak merasa gue pengen punya anak tapi iya, suami gue nggak mau pengen gitu kan. kayak gitu. Dan itu aku juga ngerasain itu relate banget sama beberapa teman-temanku gitu. Justru mereka kayak ngerasa hidup mereka cuman untuk orang-orang sekitarnya, tidak untuk dirinya lagi Iya, gitu. iya, iya. Kayak gitu sih yang aku temuin di masyarakat. Oke, sekarang aku mau berbicara tentang dampak dari kesepian ini gitu. Kalau Satin kan dampaknya dia jadi kayak gue pingin problem solving nih, gue pingin kayak mencari ya udah based on kontrak aja gitu, kayak gitu untuk kayak segera menuntaskan rasa kesepiannya ini gitu, ataupun dengan cara bekerja dia ngerasanya gitu, dengan karir dan karir gitu. Tapi sebenarnya apa sih kayak cara untuk menghilangkan rasa sepi ini selain pengalihan? Oke. Dari aku dulu kali ya. Healing sesuai luka. Nah, aku suka istilah itu tuh, Kak. Jadi kalau misalnya lukanya adalah kesepian, ya healingnya berarti terkoneksi dengan orang. Seringkali yang terjadi gini, dia sepi, terus yaudah deh karena sepi aku main game. Masih sepi juga. Karena Iya, tadi iya. itu lukanya, kalau lukanya Distraksi bosen. doang kan? Iya. Distraksi doang. Kalau Oke. bosen, bener main game, nonton film betul kalau bosen. Tapi kesepian itu khusus tuh spesifik terkoneksi. Dan kesepian ini memang kalau misalnya sesekali ya kita masih bisa tahan. Tapi kesepian yang berkepanjangan itu tuh emang efeknya bisa ke tubuh. Paling utama adalah stres, hormon stres. Dan bisa depresi kan. Bisa. Sangat erat berhubungan antara kesepian dengan depression. Bahkan kita nih mewarning pada lansia ya yang udah mungkin usia 60-an tahun, ketika salah satu meninggal, maka kemungkinan untuk yang satu itu jadi drop cepat itu tuh dalam 1 tahun Iya, tuh tinggi sekali karena loneliness-nya itu. Oh, that's makes sense. Itu jadi mengingatkan aku sama film The Man Skulls Otto gitu. Iya, Jadi iya. kayak banyak banget orang yang
semakin tua dia semakin merasa sepi karena Iya. dia tidak memiliki anak, tidak Iya. memiliki itu juga yang sering tuh di warning gitu ya, terutama kan kita berdua belum memiliki anak kembali gitu, jadi kayak nanti tua lu sepi lo, nggak ada yang ngurus lo, sering banget kita mendengarkan selentingan itu, tapi belum tentu gitu menurut aku sih, belum tentu itu terjadi sama aku kalau misalnya kita berdua bisa tahu bagaimana cara kita menanggulangi si kesepian tersebut gitu. Kalau Kak Ika sendiri ada nggak sih kayak penanggulangi kayak kalau gue lagi ngerasa sepi gue mau ngapain gitu? Mungkin yang pertama tuh sebagai seorang manusia, kita tuh harus sadar dulu bedanya antara loneliness dengan solitude. Oke. Ya kan? Agree. Kalau loneliness itu kesepian yang tidak kita pilih. Oke. Jadi rasanya datang aja gitu kan, dan tidak nyaman gitu. Tapi kalau solitude itu kesepian yang kita pilih. Oke. Misalnya kayak aku ya gitu kan, udah ribet di kantor apa segala macem, malam tuh aku mau sendirian aja di kamar nulis. Ya udah, itu solitude kan gitu. Aku memang memilih sepi gitu kan. Nah, yang hal-hal dalam hidup ini kan yang bikin kita menderita kalau kita menjalani hal yang tidak kita pilih. Ya. Jadi maksud aku di situ dulu gitu. Tapi jadi kalau kita misalnya gue butuh me time, mau liburan sendirian, itu loneliness yang lo pilih, berarti itu solitude. Yes. Merasa damai gitu. Tapi kalau misalnya kita memang merasa kok kayaknya nggak enak ya sendiri, so do whatever it takes untuk mengusir rasa sepi itu sehingga merasa bahwa terpaksa. Jadi ya kalau aku bilang sih seperti yang dibilang Dr. Andreas ya gitu, healingnya sesuai luka. Kalau misalnya lagi sepi, telepon teman, nanya bisa ketemuan nggak atau bisa ngobrol nggak gitu. Aku tuh punya satu sahabat yang sibuk banget karena pekerjaannya sangat penting, dan kita tuh kalau janjian ketemu ya, kadang janjiannya 2 bulan sebelum loh. Saking jadwalnya full. Kayak Jadi appointment rapat gitu ya. kayak appointment rapat, karena pas dia kosong aku full, pas dia full aku kosong. Iya. Pas aku di Medan, Pertemanan dewasa sekali. iya, pas aku di Medan dia lagi di Bangkok misalnya gitu, pas aku di Jakarta dia lagi di mana gitu. Jadi kita janjian tanggal segini yang udah dari 2 bulan sebelumnya gitu kan gitu. Tapi tau nggak, mungkin teman-teman yang masih muda-muda, Elah. sobat Gen Z mungkin nggak merasakan hal itu kan. Kalau temenan tuh tinggal yang Iya sih. Blok M yuk gitu. iya Blok M yuk gitu kan, ke Jalma yuk gitu kan, langsung ketemu. Kalau di umur kita sudah tidak bisa. Bener lagi, harus janjian kayak Betul. dari mau kesini nggak, tapi aku nggak bisa minggu ini gitu, weekend ini aku udah ada acara ini gitu kan, ya udah tanggal segini ya. Tapi pas ketemu tuh puas banget Iya. loh. Karena benar-benar waktu yang diluangkan, handphones off, Iya. nggak ada ngobrolin apa-apa, cuma be with each other. Menurut aku tuh quality time kayak gitu tuh yang penting juga gitu. Jadi instead of misalnya gua harus bergaul tiap hari, harus nongkrong gitu, tapi find quality relationship ya menurut aku, yang bisa dengar-dengar, bisa benar-benar tukar pikiran, curhat, itu lebih penting sih menurut aku. Betul. Daripada tiap hari ke bar rame gitu kan Iya. gitu. Tapi pulang-pulangnya bengong sepi Iya. juga gitu. Iya benar. Lucunya gini kayak kalau kita tadi ngomongin tentang ini kan high quality, kadang-kadang high quality tuh nggak ada isinya. Iya bener lagi. Bener banget. Iya, Kita ngomong ngobrolnya kosong kan? ngalor ngidul beneran. Iya, Tapi perasaan koneksinya itu dalam banget. Iya. Iya. Nah ini yang banyak orang salah, deep talk, seolah-olah ngomong itu harus dalam topik yang enggak, koneksinya. Aku lagi ada masalah keluarga, nggak harus loh. Iya. Kita bring everything to the tables gitu. Oke, menarik. Nah, salah satu dampaknya dari loneliness sendiri katanya berpengaruh sama self esteem dan penarikan diri. Oh, iya. Apakah benar gitu, dan apakah kalian sendiri pernah merasakan hal itu seiring beranjaknya dewasa? Oke, self esteem ya pasti ngaruh karena kan manusia tadi ya dia selalu melihat hierarki. Ketika melihat orang lain yang bisa berelasi baik, jadi dia langsung naruh dirinya hierarkinya rendah nih. Aku nggak asik orangnya. Nah, lalu mengenai penarikan diri, ini mirip kayak fenomena kalau orang udah lama kerja lupa caranya kerja. Itu kan Iya kayak lagi. pas mulai, Iya. ini ngapain ya startnya gitu kan? Nah, itu Kelamaan libur tuh kayak bisa gitu. gitu. Itu kenapa kalau misalnya kami pun menangani ada anak dengan school refusal, nggak mau berangkat sekolah. Iya. Kita bilang jangan lama-lama karena semakin lama itu semakin habitnya kebentuk. Iya. Nah, pada orang yang menarik diri pun yang nggak berteman gitu ya. Nah, lama-lama tuh khawatir dia jadi lupa caranya berteman. Banyak yang aku lupa gimana caranya. Terlalu banyak effort adalah aku nunggu aja sampai ada yang menyambut aku, ada yang menarik Kapan, duluan. ya kan? Yang ini juga nunggu juga gitu. Iya. Akhirnya tunggu-tungguan sama-sama. Padahal Nah, kalau ini
Nah, ya padahal kalau misalnya mau untuk ketemu gitu kan ya, mereka tadi ngobrol itu relatif gampang, apalagi dengan teman-teman lama kita gitu. Menarik. Kalau dari Kak Ika sendiri gimana? Sering tuh aku merasa kayak khususnya misalnya di grup alumni gitu ya, Iya. gitu. Pas yang ini nimbrung tuh rame, terus pas aku nimbrung sepi, Aku misalnya juga kayak gitu. lagi. Pernah nggak sih ngerasa kayak ngerasa gitu. Terus langsung ngerasa apa gue orang yang gak asik ya? Iya lagi. Kok kalau misalnya mereka bisa nongkrong bareng ya kok aku enggak ya gitu. Iya gitu. Iya. Terus aku mikir, beda. Mereka tuh sering ketemu offline. Jadi weekend tuh nongkrong, olahraga bareng. High Sementara rocks gitu ya. iya. Wah, High Rocks mau sambil ngobrol. Capek banget tau. Tapi kalau kayak aku tuh kan weekend kadang-kadang dipakai buat kayak ginilah promo gitu Iya. kan, jalan ke Jakarta banyak acara. Jadi emang nggak banyak spend time with them gitu. Jadi menurut aku emang nggak bisa hubungan yang cuma lewat WhatsApp, lewat telepon tuh beda loh dengan ketemu muka gitu. Betul, Ketemu muka setuju. itu kita ada little things yang kemudian jadi common experience. Iya Little benar. things. Contoh, Experience. misalnya ya, ke restoran baru, nyoba kafe baru yuk, kesini yuk, nyoba. Terus tiba-tiba nggak enak, terus pada ledek-ledek kan, ingat nggak sih waktu kemarin kita Iya. pesen ini zong banget. Iya. Terus iya. pas pembicaraan itu dibawa ke grup kan yang ngerti cuma mereka ya. Iya. Akunya nggak ngerti kan gitu. Jadi yang gitu-gitu tuh harus punya common experience baru bisa merasakan connection yang lebih ini. Kalau menurut aku ya ini Bener receh-recehan aja sih. Tapi bener, mereka pun nggak bermaksud jahat gitu kan Enggak ya. loh, cuma Enggak. kayak gila ya kemarin kita makan nggak enak banget, masa bisa sih nggak enak gitu kan, misalnya kayak gitu. How? How Like how? gitu kan, gitu kan, gitu. Iya, oke. Menurut aku kalian coba mulai baca buku-bukunya Kak Ika Natasha. Ini Jadi mungkin pertanyaan menarik. Kalau orang mau mulai baca, nah banyak kan itu. Baca. Dari mana nih? Dari mana ya? Oke, sesuai umur ya, sesuai umur ya. ya sesuai umur. Sesuai Kalau- umur lah. Ya, Betul. sesuai umur bener setuju, Oke. sepakat. Kalau Gen Z, kalau Gen Alpha jangan baca dulu ya. Jangan. Oke. Kalau Gen Z tuh aku nyaraninnya antologi rasa sih. Iya. Karena ngaku deh, siapa yang nggak pernah jatuh cinta sama sahabat sendiri? Iya, betul. Pasti pernah naksir, paling nggak Betul. pernah gitu kan, gitu. Betul. Terbersit hati-hati, apa namanya, perasaan-perasaan yang terpendam pasti ada. Benar. Di friendzonin. Di belum pernah. friendzonin pasti pernah gitu kan. Jadi coba antologi rasa. Kalau umurnya udah mid 30s ke 40s tuh boleh coba mulai, kalau yang lagi LDR boleh coba Critical 11. Iya, setuju. Itu yang lagi early wedding. Early wedding yang baru kawin, terus habis itu kawin ya, nikah ya. Nikah. Terus kalau misalnya yang lagi mencari jawaban dalam hidup, misalnya punya cita-cita tapi nggak kesampaian, punya apa, baca The Architecture of Love. Iya. Karena di situ ceritanya tentang seseorang yang kehilangan mimpinya. Mimpinya betul. Kan, terus dia mau ngejarnya gimana gitu. Terus kalau udah sampai ke titik yang gue merasa hidup gue cukup tapi kok ada yang kurang ya, kok belum bahagia ya, baca Satin. Iya, Gitu. betul. Mulai baca Satin untuk tahu ternyata bahagia itu memang harus dicari, Betul. nggak jatuh dari langit. Terus kalau misalnya udah mulai masuk ke yang fase dimana gue punya adult relationship dengan suami atau pasangan gue, dan pengen supaya kita tuh bisa menghadapi trauma bareng gitu, bukan cuma happy aja tapi difficult times bareng, baca Langit Mengambil gitu. Iya. Jadi lebih ke situ tuh. Kalau yang novelku terbaru kan judulnya Percakapan Tentang Kesepian ya. Gitu, belum jadi. Masih 162 halaman, masih Sabar. dikit lagi. Di situ tuh aku juga bicara tentang seorang quote unquote budak korporat yang nggak tahu sebenarnya aku nih kerja, duitku habis buat keluarga atau buat aku sendiri sih, gitu. Betul. Jadi lebih Aduh, ke sini kerasa tuh lagi. kerasa kan Iya. gitu, kayak ketika kita gajian semuanya udah habis buat keluarga, terus ya mau menghibur diri sendiri Ini aja, apa ya? kayak mau apa sih istilahnya zaman sekarang tuh, bukan healing, apa ya, self reward aja Self-reward. merasa berdosa gitu. Betul. Karena harusnya bisa buat keluarga gitu. Dengan rupiah yang selemah ini juga ya. In this economy guys. Ada satu lagi mungkin yang aku mau rekomendasiin adalah kalau kalian lagi prepare wedding dan ngerasa stressful banget, A Very Happy Wedding. Betul. Dan read it gitu. Kalau kalian tuh nggak sendiri ketika mengalami Betul. kayak
stressfulnya mempersiapkan pernikahan. Dan jadi Brazila ya. Iya. Jadi wajar banget kalau kalian marah-marah ya. Aku mau langsung jumping ke semangka. Oke. Oke. Kayak apa sih solusinya dan kapan kita harus ke psikolog kalau Oke. misalnya kita udah merasa ini tuh udah terlalu menenggelamkan kita Oke, gitu rasanya. dari Kak dulu kali ya. Aku BTW yang rutin ke psikolog. Hmm. Sekitar sebulan sekali. Oh. Kenapa? Buat unloading. Karena kalau kita cerita sama teman, yang kita dapat kadang-kadang validasi aja. Betul. Ya kan? Oh iya benar banget tuh lo ngerasa gitu. Tapi aku pengen suara netral yang bisa nunjukin ada loh yang bisa dilakukan tentang yang ini, apa sumber trauma yang ini, apa sumber kekesalan yang ini. Nah, aku makanya rutin unloading ke psikolog dan itu tuh cukup membantu gitu. Jadi tidak harus nunggu bahwa kita bener-bener kayak butuh banget, stres banget baru seek professional help. Justru kalau bisa tuh dirutinin karena jadi ada tempat curhat yang netral lah istilahnya gitu. Untuk ngecek ya. Untuk ngecek gitu. Menarik. Jadi saran dari Kak Ika adalah rutin-rutin lah ke psikolog untuk ngecek diri sendiri gitu. Keadaannya mungkin kayak setahun sekali medical check up kali ya. Mungkin kayak gitu. Jadi kayak kita tahu mengenali diri kita sendiri. Kalau dari kamu gimana? Kalau dari aku kadang ngomongin tentang semangka ya. Daripada makan satu semangka penuh sampai habis sekali duduk, mendingan dipotong-potong kecil-kecil. Iya. Nah, rutin gitu kan. Ya tadi kita terkoneksi dengan teman itu tidak apa-apa. Bahkan kalau tadi ngerasa aku susah nyari teman baru, siapa bilang harus teman baru? Iya. Ya. Kenapa nggak teman lama Iya. catch up lagi gitu kan? Sangat Iya. mungkin begitu. Apalagi teman-teman lama ini adalah orang-orang yang justru kenal kita dan mau temenan sama kita sebelum kita jadi apa-apa. Iya, iya, Begitu. iya. Aku baru beberapa hari lalu Kak ketemu dengan temanku waktu SMA. Itu pas ketemu ya tadi itu waktu kayak yang kita bilang, itu ngomong selama entah 2 jam lebih itu nggak ada isinya. 3 jam. Nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Tapi itu merasa kayak Tapi time teringat flies. lagi. Ya. Dan tapi kalau kayak gitu tuh harus kita yang initiate loh. Iya. Yes. Iya. Karena nggak tahu kenapa ya teman-temanku tuh merasa bahwa aku sekarang unreachable. Oh, nggak enak juga buat kita. Iya, pasti udah sibuk deh, pasti Nah udah itu ini Kak yang gitu. aku bilang, Benar kayak sih, aku tuh selalu mau temenku sebesar apa, mau temenku udah jadi siapa, aku tetap mau melibatkan mereka. Makanya aku pernah kan nonton konser nih John Mayer bareng adikku. Terus ada temanku yang nanya gitu kan, teman SMA. Kak nonton nggak? Nonton gitu kan, ketemuan ya. Oh ya ketemuan gitu yuk gitu kan. Ya udah sebelum konser kan kita nongkrong dulu ya, ngobrol-ngobrol. Terus dia ngomong, ternyata kau tuh masih sama ya dengan waktu kita SMA dulu. Ya iyalah emang masih sama gitu. Mau gimana? Mau gimana? Maksudnya kita kadang-kadang kan berasumsi mungkin karena aku udah jadi penulis, terus bukunya difilmkan, terus aku jadi orang yang berbeda kan. Beda level gitu ya, jauh. Iya gitu. Enggak, justru jadi kalau misalnya dari mereka yang merasa kayak sungkan reach out, kita aja nge-reach out duluan gitu. Oke, Ya, menarik. benar juga sih. Jadi Iya. semangka yang kedua adalah ya jalan duluan, reach out, jangan Betul. nunggu gitu Iya. kan, nggak apa-apa. Iya. Betul. Oke. Setuju. Dan nggak masalah loh menurut aku tuh kayak lu sesekali untuk kayak nanyain kabar temen lu. Ya. Kayak gitu, dan kayak it's not awkward gitu. Menurut aku tuh tanyain aja kalau lu penasaran sama kabarnya, instead of stalking Instagramnya, tanya kabarnya. Oke, mungkin sekian aja podcast Ruang Tunggu hari ini. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, di like, di subscribe, sama dinyalain notifikasinya, jadi kalian gak ketinggalan sama video-video kita hari ini. Kalian juga bisa dengerin kita di Spotify, kalian juga bisa follow Instagram kita, dan juga kalian bisa beli buku-bukunya Kak Ika Natasha yang bagus-bagus ini, dan bukunya Dr. Andreas di Gramedia. Kalian juga jangan lupa membeli merch-merch kita kalau kalian mau nih yang kayak gini-gini nih, lucu-lucu tuh, kayak gitu, di yang ada di bawah nih, link yang ada di bawah. Di bawah juga kalian bisa langsung komen aja kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan, kita mau ngundang siapa ataupun ada mau bahas apa, langsung aja di komen di kolom komentar di bawah. Oke, di part 2 nanti kita bakal bahas tentang duka di bukunya Kak Ika Natasha ini yang Langit Mengambil. Oke, see you in part 2. Bye-bye semuanya. Di setiap pertanyaan pasti ada Ceritanya. ceritanya. Iya, kita kita keplak, tos. kita Kita Oh ya, cheers. Nah, di setiap perhentian pasti ada ceritanya. Bye-bye semuanya. Selamat menunggu.